Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dari tabel yang ada di halaman 91 ya. Silakan dibuka tabel halaman 91. Masih berkaitan tentang tasrif al-usul minas sulasi al-mujarrad. Dan dimulai dari yang pertama ya. Yang pertama rumusnya apa? Bapak? Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun mu'ila yuf'alun. Dan kita lihat ya contoh kata ya ke dalam rumus pertama. Kita coba refresh dulu ya sebelum lanjut ke tasrif lugawiyah. Kita ambil contoh roja'a misalkan ya, roja'a. Dan coba kita tasrifkan bersama-sama ya. Roja'a, kemudian roja'a yarji'u. Masdarnya apa Bapak-bapak? Ruju'an ya. Roja'a yarji'u ruju'an roji'un marju'un irji' la tarji' marji'un marji'un mirja'un ruji'a yurja'u. Nah, ini yang pertama ya, rumus pertama yaitu fa'ala yaf'il. Yang kedua apa rumusnya? Fa'ala yaf'ulu ya, fa'ala yaf'ulu. Nah, baik, kita coba masukkan contohnya ke dalam rumus kedua ya. Kita pakai contoh kharaja ya, coba. Kharaja yakhraju. Nah, ya, itu rumus kedua. Di rumus kedua itu bunyinya adalah fa'ala yaf'ulu ya. Kharaja yakhruju, khurujan kharijun makhrujun, seterusnya. Rumus ketiga apa Bapak-bapak? Fa'ala yaf'alu ya, fa'ala yaf'alu. Contohnya apa misalkan? Qara'a ya. Nah, kita coba tasrifkan. Qara'a yaqra'u qira'atan atau bisa Qur'anan, bisa ya. Ketiga. Rumus keempat apa? Fa'ila yaf'alu ya. Nah, misalkan apa? Hamida ya. Hamida yahmadu. Coba kita tasrifkan. Hamida yahmadu hamdan. Hamidun mahmudun ihmad la tahmad. Mahmadun mahmadun mihmadun humida yuhmadu. Nah, sekali lagi Bapak. Hamida yahmadu hamdan. Hamidun mahmudun ihmad la tahmad. Mahmadun mahmadun mihmadun humida yuhmadu. Nah, yang kelima fa'ila yaf'ilu ya. Nah, ini di sini yang disetrip harusnya tetap ditulis ya. Harusnya if'il la taf'il ya. Harusnya apa? If'il la taf'il. Ya, harusnya begitu ya. If'il la taf'il. Nah, kita coba tasrifkan menggunakan contoh hasiba ya. Hasiba yahsibu, kemudian apa? Husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun mihsabun husiba yuhsabu.
Nah, barakallahu fiik. Yang keenam, faula yaqulu ya. Kita coba kaburo. Kaburo yakburu, kibaron, kabirun, makburun, ukbur, la takbur, makbarun, makbarun, mikbarun, kubiro, yukbaru. Nah itu 6 rumus yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kuncinya adalah di pembiasaan ya. Berarti Bapak-bapak sampai nanti harus terus membiasakan ya. Sampai hafal ya, di luar hafalan. Salah pagi hari ini kita mau coba praktek Bapak-bapak ya ke suratul Fatihah. Kita coba lihat contoh-contoh kata yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan silahkan dibuka mushafnya atau di mushaf digital, silahkan. Ini 7 ayat singkat ya. Kita bisa melihat nanti apa yang sudah kita pelajari ya. Nah, dimulai dari ayat pertama ya. Nah, ada pertanyaan Bapak-bapak terkait tasrif usul yang ada di tabel halaman 91. Sudah diulang di rumah? Sudah di murojaah? Baik. Kita lanjut praktek atau mau masih mentasrif seperti tadi? Bebas. Kalau misalkan belum mungkin, Anda tidak akan bawa ke praktek dulu. Oh gitu, siap. Oh iya, nah, khair ya. Nah. Baik, lanjut ya, salah ya ke apa? Rumus yang ada di sini ya. Di apa? Surah Al-Fatihah. Nah, sekarang kita sudah mulai tatbik ya. Kita coba implementasi dari sisi nahunya, nanti dari sisi apa? Sorof ya. Nah, baik. Di sini Bapak-bapak kalau masih ingat ada bi ya. Ada bi di sini. Masih ingat bi ini apa? Huruf apa namanya? Ya, bi ini apa namanya? Huruf jar. Apa artinya bi itu? Dengan ya. Nah, dengan bismi. Nah, ini asal katanya apa kira-kira? Asalnya adalah isem ya. Ya, isem gitu. Nah, kenapa dibaca bismi? Karena ada apa? Penghapusan dari hamzah wasalnya. Kenapa dihapus? Karena agar mudah membacanya. Jadi kalau dibaca bi-ismi, nah itu agak susah ya. Tapi kalau kita baca bismi, nah ini meringankan siapa pembaca ya. Nah di sini kenapa kasroh Bapak-bapak? Majrur kenapa? Iya, dia majrur itu maksudnya adalah kondisi harkat akhirnya kasroh. Kenapa sebabnya? Karena ada huruf jar itu apa? Bi. Nah, jadi bismi ya. Gak mungkin dibaca bismu tapi bismi. Nah,
Kemudian bismillahi. Lafzul jalalah di sini apa? Kondisi akhirannya kasroh ya. Nah, kenapa kasroh? Ya ceritanya karena ini bersandar ke lafzul jalalah. Jadi kalau misalkan ada satu kata benda bersandar kepada kata benda yang lain, nah nanti kata benda yang disandari ya oleh kata sebelumnya, oleh kata benda sebelumnya, nanti harokat akhirnya harus kasroh. Jadi nggak mungkin kita baca bismillahu, nggak bisa, tapi bismillahi. Jadi sebab kasroh itu karena kata benda yang pertama bersandar kepada kata benda yang kedua, gitu ya. Nah itu dasarnya. Nah sekarang kita menemukan kata ar-Rahman dan ar-Rahim. Baik. Nah di sini sebetulnya kalau kita lihat kata dasarnya apa kira-kira? Bapak-bapak bisa tebak? Apa kata dasar dari ar-Rahman dan ar-Rahim? Apa kata dasarnya? Kata dasarnya pasti ada di sini ya. Ada ro, ada ha sama mim. Ini juga kurang lebih sama. Ada ro, kemudian ada ha sama mim ya. Ada 3 yang menjadi patokan kata dasar ya. Kita tulis berarti ro, ha, ya ro, ha sama mim ya. Nah tapi kira-kira ini dibaca apa kata dasarnya? Apakah rohama, rohuma, rohima? Hanya 3 kemungkinan. Rohama, rohuma, atau rohima. Kira-kira apa? Mungkin sedengar kita waktu kita belajar apa? Oke. Betul Pak. Rohima. Jadi ar-Rahman, ar-Rahim, kata dasarnya apa Pak? Kata dasarnya rohima. Rohima itu apa artinya? Artinya kalau secara bahasa rohima itu artinya apa? Menyayangi ya. Ya. Artinya rohima. Ini secara bahasa ya, artinya menyayangi. Nah, tapi di sini Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dia dinamakan sifat ya. Ini termasuk apa sih? Sifat ya. Kita belum belajar, cuma kita minimal melihat oh ini ada kata dasarnya, ada ro, ha sama mim. Nah sebetulnya ar-Rahman, ar-Rahim ini diambil dari kata dasar apa? Rohima. Ar-Rahman ini artinya apa? Maha pengasih ya, banyak mengasihi. Ar-Rahim ini apa artinya? Maha penyayang ya. Ini sifat bagi Allah yang disebut ar-Rahim ini artinya sifat menetap kasih sayang untuk orang beriman. Jadi khusus bagi orang beriman ya. Kalau ini cakupannya seluruh makhluk ya. Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluknya. Rohima setelahnya apa Bapak-bapak? Rohima, coba sebutkan. Rohima kan ini bentuk fi'il madhi ma'lum ya. Fi'il madhi ma'lum. Mudhari ma'lumnya apa kira-kira? Rohima yarhamu. Nah, masdarnya apa kira-kira? Rohima yarhamu. Ya, masdarnya adalah rahmatan. Gitu, ya. Nah sebetulnya dari apa ya, satu contoh kata ini saja kalau kita melihat kata dasarnya sih harusnya sudah langsung otomatis roha sama mim ya. Rohima, perubahannya rohima yarhamu, kemudian masdarnya adalah apa? Rahmatan. Berarti rahmatan itu apa artinya? Kasih sayang ya. Kasih sayang. Rahmah ya, atau apa? Apa ya? Dibilang mengasihani kurang ini ya, kurang pas gitu ya. Merahmati gitu mungkin bisa ya. Rahmat aja bisa lah ya. Rahmat kayak gitu ya. Rahmah itu kan apa? Rahmat ya. Nah berarti nanti kalau kita lihat di sini ya. Ada huruf jar, kemudian setelahnya
kasroh. Ini kasroh kenapa? Karena bersandar ya. Ism ini bersandar kepada lafzul jalalah, sehingga lafzul jalalah di sini harus kasroh. Nah, sekarang mungkin dilihat lagi di sini. Ustaz, kenapa di sini ar-Rahmani ya kasroh juga, ar-Rahimi kasroh juga? Apakah sebabnya karena lafzul jalalah bersandar juga ke sini atau bagaimana? Nah, kalau ini nanti Bapak-bapak di nahwu dibahas ya. Kasroh di sini ya kan keduanya sifat ya. Keduanya sifat. Kenapa kasroh? Karena dia mengikuti apa? Lafzul jalalah yang dikasroh. Biasanya sifat itu mengikuti dari sisi apa? Harokat akhirnya. Nah, ini kalau harokat akhirnya kasroh, maka dia juga harus kasroh. Kalau yang sebelumnya alif lam, berarti setelahnya harus apa? Alif lam. Ya, ini nanti kaidahnya akan dibahas di bahasan tentang ada namanya sifat ya, sifat namanya. Baik, ini dari ayat pertama. Jadi artinya apa, Bapak-bapak? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata dasarnya satu ya, yaitu rohima. Perubahannya rohima yarhamu, masdarnya rahmatan ya. Nah, barakallahu fiik. Sampai sini jelas, Bapak-bapak? Nah, bentuk praktek sebenarnya nggak terlalu yang harus gimana gitu, tapi minimal dasar-dasar seperti ini kita paham gitu ya, ketika kita mencari apa ya kata dasarnya ar-Rahima ya, dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, sekarang mungkin lebih jelas nih di ayat kedua. Bunyinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, mungkin di sini kita bisa langsung tebak ya. Kita coba tuliskan ya. Ayat kedua kita tuliskan Alhamdulillahi ya Rabbil Alamin. Ya, nanti ada namanya sebutannya sifat yang tadi disebut ya, sifatnya kita anggap saja dulu nih sifat, gitu ya. Maliki yaumi. Nah, Bapak kenapa kasrah di sini? Kira-kira apa sebab dia dibaca yaumi? Kenapa tidak maliki yaumu? Kenapa maliki yaumi? Kenapa? Hukum asalnya apa tadi? Sama seperti ini. Ketika kata benda bersandar kepada kata benda setelahnya, maka dia harus kasroh. Nah, ini yang menyebabkan dia kasroh. Kenapa? Karena malik bersandar ke kata yaum, ya. Karena kata benda malik bersandar kepada kata benda ya yaum. Ini juga sama nih kasroh. Kenapa kasroh? Karena yaum bersandar ke adi. Nah, jadi kalau nanti dibaca kitab itu, kalau kita menemukan dua kasroh seperti ini, yang pertamanya ada kata benda, kalau dia bersandar ke sini, ini bersandar ke sini, maka otomatis dia nanti harakatnya dikasrohkan. Jadi kalau kita Bapak lihat, diingat ya, jika ada sebuah kata benda bersandar kepada kata benda setelahnya, maka kata benda yang disandari ini dia harus kasroh. Contoh Pak, misalnya kita punya kata di bahasa Indonesia juga sama ya, misalkan pintu masjid. Nah, ini kan sebetulnya kalau di bahasa Arab ini kata yang bersandar ke ya, ini kata benda yang bersandar kepada kata benda masjid ini ya. Nah, coba bahasa Arabnya gimana? Pintu itu apa? Bab ya, babu masjid. Nah, cara bacanya gimana Pak kalau nggak berharokat? Nah, itu pertama nih, kalau dia di awal kalimat domahkan ya, bersandar kepada al-masjid. Bagaimana cara bacanya? Babul masjidah, masjidu masjidi. Iya, sudah pasti babul masjidi. Kenapa babul masjidi? Kenapa kasroh? Karena bab ini bersandar kepada kata al-masjid, sehingga dia apa? Kasroh. Ustaz, kenapa ini nggak babun? Al-masjid kan nggak ada alif lamnya. Kenapa? Karena kan tadi Pak bersandar. Kalau bersandar mah nanti cukup dibaca domah. Babul masjid. Dan memang nggak boleh tanwin ya, nggak boleh dibaca babun al-masjid, tapi babul masjid. Gitu. Ini juga sama. Maliki yaumi
Ini kata benda bersandar ke sini, kasroh, ini bersandar ke sini menjadi kasroh ya. Nah, jelas sampai sini Bapak-Bapak? Yaum artinya hari, adin artinya apa? Pembalasan atau hari kiamat. Adin ini istilah lain untuk hari kiamat ya, dari yaumul kiamat. Jadi Allah itu ternyata adalah yang menguasai, yang merajai apa? Hari kiamat. Coba kita tadaburi Bapak-Bapak, kenapa pertama ya di sini yang disebutkan ayat keempat setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa Maliki Yaumiddin? Apa penjelasan dari ayat tersebut? Mungkin ada yang pernah dengar Bapak-Bapak? Ya, jadi pada hari itu Allah yang menjadi raja bagi seluruh raja ya. Jadi dijelaskan di dalam tafsir ya. Ini kita sambil tadabur karena belajar bahasa Arab kunci kedepannya adalah sambil tadabur ayat ya. Kata para ulama, wahyu subhanahu wahdahu malik yaumil qiyamah ya. Jadi Allah itu adalah yang menjadi raja yang menguasai hari kiamat. Wahwa yaumil jazai, wahwa yaumil jazai alal a'mal. Jadi hari itu adalah hari di mana dibalas semua amal-amal kita ya. Nah, maka ketika kita sholat membaca ayat ini, harusnya kita langsung mengingat hari akhir. Ini adalah untuk mendorong kita bersiap-siap dengan amal soleh itu akan dibalas dan menahan diri dari dosa-dosa dan keburukan. Makanya di ayat keempat kita harus langsung mentadaburi ketika sholat bahwasannya amal ini yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa-dosa dan keburukan pun akan dibalas. Ya. Makanya disebutin yaum adin ya, hari pembalasan atau hari kiamat. Ya. Dan mungkin satu ayat lagi, setelah ini kita coba ke tasik begawi. Ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Iyyaka, masih ingat Bapak ini domir apa namanya? Iyyaka. Coba kalau ada ingat, iyyahu, iyyahuma, iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Domir apa Pak namanya itu? Domir nasab munfasil. Namanya apa? Domir nasab munfasil. Coba dilihat lagi Pak. Ini kalau belajar bahasa Arab Bapak-Bapak, pelajaran yang sebelum-sebelumnya itu akan terus bertemu. Jadi jangan sampai dilupakan. Jadi kalau Bapak sudah naik tangga 0 sama 1, nanti di 11 itu ketemu lagi tuh yang sama 0 sama 1. Ini kan masalah huruf jar itu pembahasan awal sekali ya, pembahasan awal. Ketemu lagi pas praktek di Al-Fatihah. Kenapa? Karena di tangga pertama kedua bisa jadi kita ketemu lagi di tangga ke-12, ke-13 nanti dan seterusnya ya, akan ketemu lagi. Nah, coba Bapak lihat di halaman 10. Nah, ini yang dinamakan dengan domir munfasil sebagai objek. Nah, di sini ada iyyahu, iyyahuma, iyyahum ya, iyyaka, iyyakuma, iyyakum ya. Nah, iyyaka apa artinya Bapak? Hanya kepadamu na'budu. Nah, di sini bolehlah kita cari ya kata dasarnya. Iyyaka. Iyyaka itu apa artinya? Hanya kepadamu. Na'budu, apa na'budu itu? Kami beribadah. Nah, kita ambil Bapak, ada kata apa? Na'budu ya. Iyyaka. Iyyaka na'budu ya. Nah, iyyaka na'budu. Iyyaka domir apa? Munfasil sebagai objek. Artinya apa? Ini memberikan makna pembatasan, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tidak ada selain Allah yang kita sembah. Jadi Allah satu-satunya yang berhak disembah. Maka di sini diberikan ya objeknya ya hanya kepadamu ini. Ini sebagai objek. Hanya kepadamu ya Allah kita menyembah, beribadah gitu ya.
Na'budu. Nah, ini bolehlah kita cari kata dasarnya ya. Ini objek ya. Na'budu ini nanti terdiri dari predikat plus subjek ya. Jadi objeknya dikedepankan Bapak-bapak dengan bentuk apa? Dhamir munfasil. Nah, ada apa na'budu di sini? Artinya apa? Kami beribadah. Ini terdiri dari predikat plus subjek nanti ke depan ya. Kata dasarnya apa? Na'budu kira-kira? Coba lihat. Sudah pasti kita sebut ain, ba sama ya. Tapi dibacanya apa? Abada, abida, abada, abada ya, ya budu ya. Kemudian apa? Ibadah, gitu ya. Jadi ternyata kalau ada kata ya'budu, na'budu itu sama diambil dari kata apa? Abada ya. Jadi apa namanya? Ibadah itu asal dari apa? Abada ya, jadi ibadah. Nah ini ya'budu itu apa artinya? Sedang beribadah. Tapi sebetulnya ya'budu ini untuk huwa. Kalau na'budu ini untuk nahnu, untuk kami. Nanti kita katakan apa? Ya'budu untuk dia, abada ya'budu ibadah ya'budu untuk dia. Tapi kalau na'budu nanti biasanya untuk kami. Soalnya nggak mungkin kita mengatakan iya kayak budu, tapi iya na'budu. Na'budu ini nanti bentuk turunan dari ya'budu. Ya'budu nanti ketemu na'budu. Ini untuk apa nahnu ya, untuk nahnu begitu. Ya jelas sampai sini. Iya kak, hanya kepadamu wahai Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu nasta'in apa? Kami memohon pertolongan ya, begitu. Jelas sampai sini Bapak ya. Ini panjang lebar, apalagi kalau sudah nanti dilanjutkan itu di i'rab. Iya kak, misalkan dhamir munfasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi na'budu, misalkan fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi anin nawasif wal jazimi. Nanti kalau sudah lanjutan itu harus dijabarkan dengan bahasa Kalau sekarang masih pak iya kak objek, nah dulu predikat subjek, kalau nanti nggak boleh kayak gitu. Jadi harus dijabarkan satu persatu gitu ya. Baik, sampai sini Bapak ada pertanyaan? Karena kalau fi'il ini kan fi'il mudhari Pak ya, maklum ya. Kalau fi'il mudhari maklum itu nggak boleh kasrah. Jadi kemungkinannya dhamma, fathah atau sukun, hanya 3. Bapak-bapak, fi'il itu fi'il mudhari maklum kemungkinannya 3. Dibacanya ya'budu, ya'buda atau ya'bud. Ya, itu mah kunci aja. Kalau bapak-bapak menemukan fi'il mudhari di Al-Quran, itu nggak ada yang kasroh, nggak akan ada yang kasroh, mustahil. Dan secara hukum asal fi'il itu kan nggak boleh kasroh. Yang kasroh itu hanya isim atau kata benda. Makanya kalau ada yang kasroh itu kata benda. Adapun yang selain kasroh itu kayak ya'budu, ya'buda, ya'bud, macam-macam lah. Nah itu fi'il deh, fi'il mudhari ma'lum. Ya. Nah ini sedikit faedah juga ya. Ini juga motivasi untuk anak dari guru anak Ustaz Yayat Abu Azkar hafizahullah. Dia bilang gini, kita ini kalau belajar nahu itu atau sorof, kenapa belum terbuka lebar Pak? Bapak kalau baca Al-Quran mungkin baru sebagian, mungkin dari satu ayat, dari satu surat, mungkin kebanyakan baru 1 kata, 2 kata, 3 kata. Kenapa seperti itu? Karena kita ini belajar itu masih pecahan. Jadi pecahan itu kan masih, ibarat bukan pecahan matematika Pak, kan maksudnya masih berpecah-pecah. Belum jadi satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak lihat satu surat, itu mungkin pahamnya 1, 2, 3 atau mungkin berapa persen dari 100 itu kan. Kenapa? Karena masih pecah-pecah gitu. Tapi kalau nanti Bapak sudah hatam satu kitab, pas baca kitab, ke 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, bisa jadi nanti paham semua. Kayak tadi kan masalah sifat belum belajar. Sifat itu ikut harokatnya kepada yang sebelumnya. Itu kan nanti di pelajaran kalau di buku kuning itu akhir-akhir pembahasannya. Gitu. Jadi bersabar ya. Gitu. Oh iya,
ibad itu bentuk jamak taksir Pak Kiki. Kan kalau abid kan dari abadah, ya dulu ibadah, abidun. Nah, abid itu kan artinya apa? Seorang yang menyembah. Kalau ibad itu orang-orang yang menyembah. Ibadi, ada yasifun Pak Kiki, itu maknanya hamba-hambaku. Jadi kalau ada gini Pak, kalau Bapak misalkan mendengar kata baitun itu apa artinya? Sebuah rumah. Jamak taksirnya buyutun, artinya rumah. Tapi kalau ada buyuti, apa artinya Pak? Rumah-rumah saya. Jadi Pak, di bahasa Arabnya kalau ada yasifun di akhir itu bisa menunjukkan makna aku. Itu kepemilikan itu yang dinamakan dengan dhamir mutasil di pelajaran yang ada di halaman 9 halaman 12 afwan gitu. Jadi gimana ya Bapak ya, kuncinya memang masih pecah-pecah gitu. Anak juga kalau disatukan semua hari itu, wah udah ya. Ya, tapi kerasanya gini Pak, ketika nanti Bapak sudah hafal satu kitab, Anda bilang itu lebih nikmat Pak. Kenapa? Karena kaidah itu sudah masuk semua ke kita, sudah 100%. Gitu, sudah paham. Jadi guru Anda bilang paham, insya Allah lama-lama hafal sendiri. Tapi kalau dibantu dihafal juga boleh. Ya, misalkan Bapak sekarang memahami tentang satu ayat ini. Nah, misalkan memahami lama-lama kan hafal ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahima, Yarhamu, Rahmatan gitu kan. Tapi kalau Bapak menghafal bahasa Rahman, Ar-Rahim, kata dasarnya Rahima, dihafal lagi boleh ya Bapak. Jadi pas ketemu kata yang sama di Al-Quran, nanti tinggal sebutkan Rahim artinya apa? Dari kata dasar Rahima. Malik, asal katanya malaka yang meliku, mulkan malikun. Seperti itu seterusnya. Ya. Jadi masih berpecah-pecah dulu sebelum nanti disatukan ya. Nah Bapak sedikit lagi mungkin kita situ dulu ya. Kita coba, kemarin kan kita sudah belajar sedikit pecahannya yang ada di halaman berapa tuh yang fi'il madi itu. Nah kita sekarang mau coba sedikit bermurojaah lagi ke fi'il madi ya, fi'il madi ma'lum yang ada di halaman 38 ya, halaman 38. Nah ini masih ingat bahwa Bapak yang halaman 38 ini ya pecahan atau turunan dari fi'il madi ma'lum. Kan kita mah kemarin belajarnya apa? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah ini mah pecahannya gitu ya, berdasarkan apa? Jumlah, berdasarkan jumlah orangnya. Kita coba baca Bapak ya, bareng-bareng ya, halaman 38 ya. Bareng-bareng Pak. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Silahkan. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Nah kita coba masukkan ya ke dalam rumus ini ya. Apa misalkan zahaba boleh Pak? Ya coba kita masukkan ke fa'ala, fa'ala, fa'alu ya. Coba zahaba, zahaba, zahabu. Silahkan. Zahabat, zahabata, zahabna. Coba. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabati, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Dan zahaba. Nah di situ ada arti apa? Seorang ya. Berarti apa kira-kira zahaba artinya? Dia seorang laki-laki telah pergi, zahaba. Nah terus dari zahaba itu bayangkan Pak, sandingkan dengan fa'ala, ada alif kan? Zahaba, zahaba. Zahaba apa artinya? Ia
berdua laki-laki telah pergi. Jadi kalau Bapak mendengar dahaba ada alif, itu menunjukkan apa? Ia berdua laki-laki telah pergi. Zahabu, apa arti zahabu? Mereka laki-laki telah pergi. Zahabat ada tak sukun, seorang perempuan telah pergi. Zahabata telah pergi. Zahabana mereka perempuan telah pergi. Zahabata kamu seorang laki-laki telah pergi. Zahabatuma Masya Allah. Zahabtum antum berarti kalian, kamu sekalian laki-laki telah pergi. Zahabati ya kamu seorang perempuan telah pergi. Zahabtuma ya kamu berdua perempuan telah pergi. Zahabatunna kamu sekarang perempuan telah pergi. Zahabtu saya telah pergi. Zahabana kami atau kita telah pergi. Nah kan pertama kemarin belajarnya zahaba ya zahabu zahaban. Nah sekarang zahabannya diturunin Pak berdasarkan jumlah orangnya gitu. Kan kalau kayak gini masih malaka yang liku, malaka itu kan masih sifatnya usul ya dasar. Nah tapi kalau Bapak nanti sudah pecah menjadi 14, itu nanti kita lihat berdasarkan tinjauan berapa banyak jumlah orangnya. Biar apa Ustaz kita tuh belajar kayak gini biar nggak salah ucap. Kalau misalkan Anda mengatakan gini, Kang Andi, Anda nanya, apakah Kang Andi telah pergi ke Mekah? Anda nanyanya nggak mungkin hal zahaba ila Makkah, kan salah Pak. Hal zahaba ila Makkah. Kenapa salah? Karena yang tepat adalah hal zahabta ila Makkah. Zahabta itu kan untuk Anda. Kamu laki-laki telah pergi. Hal zahabta ila Makkah. Karena ini apakah Anda telah pergi ke Makkah? Pakainya zahabta. Kalau ke perempuan atau berarti? Zahabti. Kalau aku telah pergi ke Makkah, zahabtu. Kami telah pergi, zahabana. Itu aja Pak, refleks terus. Gitu. Jadi, apa ya? Panjang Pak ya perjalanannya. Ada anak juga nggak punya ini Pak, nggak punya strategi khusus Pak biar cepat gitu, biar semuanya langsung paham. Ya bertahap lah, insyaallah ya, bertahap saja. Jadi apa namanya? Yang penting Bapak hadir terus lah. Nanti biar kalau praktek itu kan paham ya. Nah, kita coba lagi Pak. Tadi zahaba ya. Jadi Pak, apa ya? Misalkan ada abada Pak itu Pak. Abada. Oke, 1, 2, 3 ya. Abadu. Silakan. Abadata, abadina. Abad, nah ini abadata, abadatuma, abadatum. Abadatuma, abadatumna. Abadatu, abadana. Kalau abadu, apa artinya Pak? Abadu mereka laki-laki telah menyembah atau beribadah. Abadtu, apa artinya abadtu? Saya telah beribadah. Abadatum, kalian atau kamu sekalian laki-laki telah beribadah ya. Begitu Pak latihannya ya. Terus aja dicoba di rumah ya. Jadi kalau sorof itu harus dihafal ya. Rumus-rumusnya harus dihafal. Kalau nggak dihafal ya repot Pak. Baca kitab teh susah gitu. Gitu. Jadi kalau bilang aku telah pergi itu tuh nggak bisa. Udah baku sudah kokoh gitu. Kalau tuh gitu ya. Nah menarik Pak. Setelah Ramadan ya, harus dikejar lagi ya materi-materi yang sudah dipelajari dan yang baru ya.
Apalagi yang satu lagi Bapak ya. Tadi abada, zahaba, satu lagi ya misalkan. Pernah enggak? Alhamdulillah. Silakan Mbak. Nasoro Pak yang mudah ya. Nasoro coba. Bapak aja. Nasoro kata dasarnya silakan. 1, 2, 3. Iya, kemudian nasorot. Bayangkan Pak, sandingkan dengan rumus ini Pak. Nasorta, nasor, tuma, terus nasortu, nasortunna, nasortu, nasor, nah, barang mana ya? Baik, nasoro, nasoro, nasoru, silahkan. Nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuna, nasortum, nasorti, nasortuna, nasortunna, nasortu, nasorna. Ya begitu ya. Nah itu turunan dari dari bukan dari fi'il madi ma'lum. Coba kafaro Pak, ikuti ana. Kafaro, kafaro, kafaru, silakan. Kafarot, kafarota, kafarna. Kafarot, kafarota, kafarna. Lama libur kayaknya. Liburnya kelamaan nih. Kafarot, kafarota, kafarna. Fokus Pak. Ya, kafarta, kafartuma, kafartum. Kafarti, kafartuma, kafartunna. Kafartu, kafarna. Kalau kafaro artinya dia seorang laki-laki telah kufur. Kafaro, mereka berdua laki-laki telah kufur. Kafaru, mereka laki-laki telah kufur. Kafarat, seorang perempuan telah kufur. Kafarota, ya kafarna. Nah ini kafarta ya. Pokoknya artinya kamu seorang laki-laki ya, telah kufur ya. Kafartuma, kafartum dan seterusnya ya. Ini lebih ke domir apa namanya? Kata gantinya untuk orang kedua dan pertama. Pak, di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 Allah berfirman innal ladzina kafaru. Nah, coba kafaru apa artinya Pak? Iya Pak, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, apa? Kafaru itu mereka apa telah kufur. Sawaun sama saja alaihim atas mereka. A'andarta, apakah kamu, Pak itu kan kalau ada ta di Al-Quran Pak, andarta gitu, ada ta-nya itu sama seperti tadi fa'alta, ta itu ada ta itu biasanya untuk apa? Kamu. Maka di sini diartikan apa? A'andartahum, apakah engkau wahai Nabi Muhammad beri peringatan, amlam tundirhum la yu'minun, ataupun ya beri peringatan ya mereka tidak akan beriman, sama saja itu. Nah kita fokus ke kata kafaru. Kata dasarnya apa Pak? Kafaro. Tapi kalau kafaru ada wawu itu untuk mereka. Itu Pak. Jadi di Al-Quran kalau ada kata kafaru, oh misalnya jahabu misalkan kalau ada ya, nah itu biasanya untuk mereka gitu ya. Wah panjang Pak ya. Pokoknya mah kalau di Al-Quran banyak lah ya, kayak kata masdarnya, fi'il madinya ya. Nah seperti di surat Al-Baqarah ayat 102, bahwa perhatikan Allah berfirman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Ada kata kafaro, ada kafaru. Ada dua bentuk kata Pak.
Dan tidaklah Sulaiman itu apa? Kafaro. Apa kafaro itu? Kufur. Walakinna, tetapi yang kufur itu siapa? Asyayatin. Para syaitan itu yang kufur. Kafaro. Mereka itu maksudnya adalah syayatin. Gitu. Fala takfur, ada lagi di sini. Inna manahnu fitnatun fala takfur. Orang nih dari Allah. Jangan apa? Kalian itu, janganlah kami itu kufur. Gitu. Ya banyak Pak ya. Mungkin bisa nanti dicek di Quran Kemenak. Karena sudah berikan informasinya bahwa Bapak kalau mau lihat contoh-contohnya, carilah Quran ke Kemenak. Cari kata dasarnya. Nanti muncul contoh-contoh yang sudah dipelajari. Minimal kayak kata kafaro, abada, yang umum aja deh, yang kita sering dengar ya. Seperti apa tadi misalkan nasoro gitu, nanti selalu muncul ya. Zahaba misalkan ya, coba cari Pak di Al-Quran, zahaba ada nggak? Harusnya ada ya, karena perkataan zahaba itu sering ya kita dengar ya. Ini ada Pak di Al-Baqarah ayat 17, masaluhum kamasalil lazi stawqada naro falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihi. Ini bukan artinya Allah pergi dengan cahaya, bukan. Dahaba artinya apa? Melenyapkan. Dahaba itu kan secara makna pergi Pak, tapi secara makna lain bisa melenyapkan, menghilangkan dahaba itu. Jadi Allah itu melenyapkan apa? Cahaya mereka, binurihi. Wa tarakahum, dan Allah meninggalkan mereka fi zulumat, di dalam kegelapan. Pak, kenapa dibaca fi zulumatin? Fi zulumatin di Al-Quran kasroh, karena ada fi, huruf jar Pak, jangan lupa harus kasroh. La yubsirun wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun, dan mereka itu tidak dapat melihat. Gitu Pak. Insyaallah itu ya kurang lebih dari contoh-contoh yang dipelajari. Nah ini Pak di surah Al-Maidah ya, ayat ke-24. Mungkin Anda bacakan saja ya, nanti mungkin bisa dica lagi di rumah. Qalu ya Musa. Ini ada qalu Pak. Coba Pak kalau mungkin bisa dilihat di Al-Maidah. Qala apa qala itu? Qala itu berkata. Qalu ada wawu berarti mereka. Tapi ini kalau ada wawu di Al-Quran, kafaru, qalu, zahabu, itu kan untuk mereka Pak. Ada ya wawu di situ. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna sesungguhnya kami lan nadkhulaha abadan, kita tidak akan masuk selamanya, madami fiha ya, selama mereka masih di dalamnya. Fadhhab, apa fadhhab itu? Asalnya fa'idhhab, tapi fadhhab. Ini bentuk katanya apa? Fi'il amr. Maka pergilah, kata orang-orang kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka, dan Rabbu wa faqatila innaha huna qa'idun ya. Faqatila, lalu berperanglah kamu berdua, innaha huna qa'idun, sesungguhnya kami tetap berada di sini saja. Innaha huna qa'idun, ya kami mau duduk-duduk aja lah di sini gitu. Qa'id itu kan dari qa'ada ya'udu, qa'id itu apa? Orang-orang yang duduk, dari qa'ada ya'udu gitu ya. Nah, apa mungkin hari ini kita refresh dulu ya pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nanti insyaallah di pekan depan kita akan masuk lebih fokus lagi di fi'il madi yang tadi 14 bentuk kata ya. Yang sampai sini ada pertanyaan? Mangga ada Kak? Nah, fasih. Ya itu untuk objek Pak. Jadi kalau misalkan Bapak bilang Iyaka na'budu, iyaka itu kan hanya kepadamu ini secara kedudukan katanya di dalam kalimat itu adalah objek gitu, pasti objek, pasti nggak bisa yang lain. Itu mah sudah baku Pak. Kalau misalkan iyahum sampai akhir itu kedudukannya pasti sebagai objek di dalam sebuah kalimat ya. Kalau madi 14 ini mah harus dihafal, wajibun alaikum an tahfazu. Jadi wajib bagi antum semua menghafalkan ini. Kenapa? Karena tadi Pak, kalau Bapak mungkin gini aja Pak, logika dasarnya Pak, Bapak
bangun rumah, tapi bapak nggak tahu tuh kunci-kuncinya yang mana, kunci pintu ini nggak tahu, kunci pintu itu nggak tahu, kan dicoba-coba ya, mungkin dicoba-coba bisa benar bisa salah, tapi kalau kaidah itu dihafal, ketika bapak sudah ingat oh, pintu ini kuncinya ini, pintu ini kuncinya ini, nggak akan salah pak, termasuk ketika kita menjabarkan ketika baca kitab gitu ya. Anda juga sama belum tamat semua bukunya, tapi minimal dasarnya kita harus tamat, karena kita akan mentadaburi surat-surat pendek itu sudah cukup pak, nahu dasar, sorof dasar untuk mentadaburi surat-surat pendek, nggak usah tinggi-tinggi belajarnya. Tapi kalau bapak ingin lebih mendalami lagi, misalkan pengen baca kitab sampai akidah wasitiyah, akidah tohawiyah, itu baca nahu sorofnya juga harus kenceng ya pak, ya nggak bisa dasar, itu harus lanjutan begitu. Kalau usul salasa ya dan akidah taka itu masih bisa, dasar-dasar nahu sorof itu masih kena gitu. Tapi kalau sudah akidah yang tebal itu nggak bisa ya, harus lebih dalam pelajaran bahasa Arab ya. Mungkin cukup bapak-bapak, karena lebih mohon maaf karena juga sama ya, hari pertama kembali lagi masih ketinggalan. HP juga tertukar tadi, bunyi katanya bunyi HP ini tertukar ternyata HP-nya sama yang ada di rumah. Astagfirullah. Hari pertama memang ya kadang-kadang begini masih kurang konsen, baru beres libur lama. Afwan ya, aduh. Baik itu saja Bapak, sedikitnya semoga bermanfaat ya apa yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan seterusnya, karena kapan Ustaz kita selesai belajarnya nggak tahu Pak, karena target kita itu kan untuk baca kitab ya, berarti nggak bisa cukup mendasar saja, tapi harus sampai minimal menengah gitu selesai ya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita, umur ya, waktu ya, kita sisihkan waktu kita setiap pada subuh ini untuk belajar ya. Nah, itu dengan izin Allah ya, kita dimudahkan lagi datang ke sini. Amin amin. Itu saja Bapak-bapak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.